Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Selamat berhari Minggu. Ini hari Minggu ya. Apa kabarnya? Semoga semuanya pada sehat walafiat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sudah mendukung kanal Suara Kaki Lima. Semoga kalian semuanya sehat, uangnya banyak. Apalagi ya seperti itu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang yang lagi rame ya, yaitu katanya Rosario pergi ke Australia. Nah, itu kemarin saya lihat videonya, beliau ada di Australia, katanya seperti itu. Menurut beberapa sumber dari akun-akun YouTube itu dikatakan bahwa Rosario bertolak dari Indonesia itu eh, sepertinya sebelum Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara atas kasusnya. Kayaknya sih ini ya, Rosario eh, sudah khawatir kalau kasusnya itu naik dan dia dijadikan tersangka. Mungkin punya kekhawatiran itu, sehingga buru-buru cepat meninggalkan Indonesia. Tapi kita kan tidak tahu apa dia memang ke Australia itu betul-betul untuk menghindari kasusnya atau mungkin ada perkara lain. Kita nggak tahu ya. Ya, eh, pada faktanya memang beliau itu pergi ke Australia ketika menjelang Polda Metro Jaya itu melakukan gelar perkara. Ya, teman-teman ya. Jadi seperti itu katanya bahwa Rosario sekarang sudah berada di Australia. Di videonya eh, katanya beliau lagi menelusuri jejak pendidikan Wapres Gibran, katanya seperti itu. Kalau seandainya betul, masih ingat nggak dulu ada banyak kan orang-orang yang kalau kena kasus kemudian lari ke luar negeri kan banyak. Dulu ada Habib Rizik Syihab gitu kan. Kemudian hingga kasusnya di SP3 kan, diberhentikan gitu. Kemudian ada juga yang seingat saya waktu itu Denny Indrayana juga ya, itu kena kasus apa itu dulu, eh, membocorkan katanya gitu, membocorkan rahasia eh, Mahkamah Konstitusi atau apa, saya enggak begitu paham itu kasusnya. Kemudian beliau pergi ke Australia juga, hanya saja saya nggak tahu endingnya kasusnya ini seperti apa gitu. Kemudian yang sekarang masih buron itu ada juga ya kasusnya ini, siapa namanya ya? Riza Khalid ya, Riza Khalid itu juga buron ke luar negeri, nggak tahu rimbanya di mana sekarang. Kemudian ada juga siapa Harun Masiku ya, sampai sekarang belum ketemu. Apa ke luar negeri atau cuma di dalam negeri kita nggak tahu. Kita kembali ke kasusnya Rosario ya. Kalau seandainya Rosario iya bahwa Rosario ini pergi ke luar negeri untuk menghindari kasusnya itu. Jadi takutnya nanti ketika dijadikan tersangka, maka kalau seandainya itu terjadi, ia sudah berada di luar negeri yang mungkin dia akan menetap di sana. Harapannya kalau sudah bertahun-tahun di luar negeri, kemudian nanti mungkin kasusnya akan di SP3 kan. Mungkin kan kayak gitu. Mungkin beliau berharap seperti itu. Tapi kan kita nggak tahu. Kalau seandainya ini seandainya Rosario memang benar-benar menghindari eh, lari dari menghadapi kasusnya itu, maka yang akan jadi korban adalah orang-orang yang orang-orang kecil, para pendukungnya yang dulu hanya mendukung saja, kemudian ikut terseret kasus di pusaran kasus Rosario ini, yaitu eh, dugaan fitnah ijazah palsu Joko Widodo. Dugaannya seperti itu sih. Yang kemudian kan mungkin kasusnya ini nanti akan berkembang, mungkin jadi kasus ujaran kebencian atau apalah dan sebagainya, itu urusan mereka-mereka yang di bidangnya gitu kan. Kemudian kalau seandainya
hal seperti ini terjadi, nanti yang kasihan yaitu orang-orang itu, orang-orang kecil itu. Ada misal ya, yang saya tahu mungkin Rizal Fadila gitu kan. Kemudian ada satu lagi emak-emak itu, yang kemarin bilang di Solo itu masa cuma 10 ekor gitu orang Solo. Itu saya lupa namanya ini emak-emak ini. Kemudian ada juga seorang YouTuber itu loh, siapa namanya? Michael Sinaga atau siapa ya, lupa saya itu. Kemudian ada juga siapa lagi tuh? Saya khawatirnya, orang-orang ini nanti yang jadi korban karena mungkin ya orang-orang ini tidak punya akses, mau kabur ke luar negeri, kabur kemana, nanti yang membiayai di sana siapa, nanti tinggal di mana gitu kan, mungkin seperti itu. Sehingga ya mau tidak mau, mereka ini mungkin ketika nanti dijadikan tersangka, ya mau tidak mau harus menghadapi ini. Ya endingnya kalau seandainya kemudian hakim itu memvonis bersalah, ya orang-orang kecil ini yang hanya jadi pendukungnya, dia yang akan mendekam di penjara, dan Rosuryo yang menjadi otak dan ujung tombaknya justru enak-enakan di luar negeri gitu. Ya khawatirnya seperti ini. Harapannya sih seperti perkataannya dulu, konsisten dengan perkataan-perkataannya bahwa laporkan saja, katanya kan dulu begitu. Ya laporkan saja ke polisi gitu kan dulu kan, waktu awal-awal dulu mengatakan bahwa kalau memang eh, apa namanya, merasa merasa tercemar ya laporkan saja gitu. Artinya kalimat itu menunjukkan dia akan secara gentle menghadapi kasusnya. Harapannya sih tetap seperti itu. Nanti Rosuryo tetap pulang ke Indonesia menghadapi kasusnya. Ya entah nanti keputusan hakim seperti apa. Kalau seandainya hakim kemudian memutuskan bersalah, ya tinggal hadapi saja, jalani saja gitu. Kalau seandainya misalnya diputuskan bebas, ya ya tinggal jalani saja. Menurut saya seperti itu gitu. Mudah-mudahan Rosuryo itu enggak bukan orang yang kabur dari masalahnya. Mudah-mudahan seperti itu. Oke teman-teman. Jadi video saya kali ini segitu saja ya. Jadi beberapa kemungkinannya sih bisa saja terjadi ya Rosuryo. Pada intinya ketika kabur ke ketika pergi ke Australia, apa dia memang kabur menghindari kasusnya atau memang ada kepentingan lain, kita nggak tahu. Ya harapannya dia gentle kasusnya, kalau seandainya nanti dijadikan ditetapkan jadi tersangka, ya tinggal hadapi saja gitu. Sehingga kasihan para pendukungnya yang nggak punya akses ke luar negeri, mau ikut-ikutan kabur nggak bisa, akhirnya pasrah saja dengan kasusnya itu. Takutnya kalau seandainya beneran kabur, ya itu tadi, takutnya para pendukungnya yang nggak tahu apa-apa, orang-orang kecil, orang-orang lemah, mereka harus mendekam di penjara, sementara Rosuryo enak-enakan di luar negeri, kemudian kasusnya di SP3. Oke, teman-teman, sekian saja ya. Mudah-mudahan negeri ini kita doa sama-sama tetap menjadi negeri yang aman, damai, tentram, sejahtera. Kemudian dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dijauhkan dari orang-orang yang hendak menghancurkan negeri ini. Semoga orang-orang yang hendak menghancurkan negeri ini, entah itu orang dari dalam maupun orang dari luar, ya semoga dibinasakan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.